Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kehadirat Rabbi, juga salawat dan salam kita kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kesempatan yang baik ini kita masuk pada perkuliahan kita. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada semua mahasiswa dan mahasiswa. Nama saya M. Daud Batubara, dosen yang mengampu mata kuliah yang sedang kita sampaikan pada hari ini. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa sesuai dengan apa yang ditekankan oleh Stein melalui ketua, bahwa kita akan melakukan kegiatan perkuliahan baik yang melalui jaringan maupun yang langsung tatap muka. Dalam kesempatan pertama ini dan 4 kali pertemuan ke depan, tentu kita akan melaksanakan kegiatan dalam jaringan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bahwa pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana Anda memahami RPS dan juga silabus, terutama silabus yang akan Anda jadikan acuan selama masa perkuliahan kita. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sistem perkuliahan kita ini akan dibagi dalam 16 kali pertemuan yang bisa Anda lihat nanti pada silabus yang saya sampaikan dan RPS yang saya sampaikan kepada saudara. Dalam hal ini ada 2 dari 16 itu. Pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan mid semester atau ujian pertengahan, dan pada pertemuan ke-16 adalah N. Beberapa yang perlu saya sampaikan untuk bahan kajian kita. Kita akan melihat skema perkuliahan kita dalam 16 kali pertemuan. Saya harap Anda membaca betul silabus. Lihat di sana yang paling utama kompetensi dasar, kemudian materi dasarnya juga, kemudian strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan ini kita akan melakukan dengan ceramah. Kemudian ada juga tanya jawab atau diskusi, dan juga pemecahan masalah. Jadi di awal-awal kita akan melakukan ceramah seperti ini untuk sesi pertama ini. Kemudian di sesi kedua Anda harus mempelajari betul skema perkuliahan kita. Di minggu kedua akan terlihat di situ bahwa Anda sudah mulai membuat tugas. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membagi kelompok untuk sebanyak 13 kelompok. Kenapa 13 kelompok? Karena 5 dari 16 kali pertemuan kita, 2 kali ujian, dan pertemuan pertama ini tentu sudah tidak lagi melaksanakan tugas, karena di sini penyampaian tata cara perkuliahan kita. Karena itu pada tahap kedua nanti dan selanjutnya Anda sudah harus melihat skema perkuliahan sehingga jelas apa yang Anda lakukan. Perkuliahan berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saudara akan dihadapkan pada pembuatan makalah oleh kelompok masing-masing. Pembagian kelompok ini boleh kelompok banyak, boleh kelompok sedikit. Artinya silahkan kalau mau dibagi 13 langsung silahkan, atau juga mau dibagi
7, kemudian menyusul lagi 7 lagi, setelah meet silahkan. Jadi tergantung bagaimana kosmanya nanti membagi dan disepakati oleh kawan-kawannya. Yang penting setiap perkuliahan ada yang menyajikan perkuliahan kita. Jadi sifatnya saya hanya memfasilitasi Anda, kemudian Anda yang harus betul-betul belajar dengan baik. Jadi Anda silahkanlah melakukan penjejakan-penjejakan, apakah dari dalam buku, apakah dari dalam internet, dipersilahkan. Perlu saya jelaskan juga bahwa makalah yang harus dikerjakan itu terdiri dari 3 bab. Tolong dicatat ini bagus-bagus, tapi nanti di dalam silabus juga pasti ada persyaratan tersebut tertulis dengan jelas. Ditulis dalam 3 bab. Bab pertama bab pendahuluan, kemudian bab 2 yang merupakan isi, dan bab 3 adalah kesimpulan. Di bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalahnya, kemudian manfaat dan tujuannya. Latar belakang masalah itu adalah bahagian dari tulisan yang menunjukkan betapa pentingnya atau kenapa penting hal ini dituliskan. Itulah yang merupakan latar belakang masalah secara ringkas. Kemudian di rumusan masalah adalah merumuskan atau pertanyaan terhadap sub-sub dari yang sudah ada di silabus yang berada pada materi dasar itu, ya. Jadi di dalam materi dasar, jadi sub-sub yang itulah yang menjadi rumusan masalah yang akan dijawab pada bagian bab 2. Jadi nanti rumusan masalah itu kalau umpamanya rumusan masalahnya ada 4, ada 5 atau ada 6, maka di dalam bab 2 juga pembahasannya harus sesuai dengan jumlah bab. Sesuai dengan jumlah rumusan masalah, karena pada bab 2 itu di dalam makalah adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab 1. Jadi jelas ada keterhubungan dan keterkaitan. Sedangkan di kesimpulannya juga ada 2 bagian, yaitu saran. Saya ulangi, kesimpulan dan saran itu di bagian penutup. Untuk kesimpulan itu merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah. Artinya kalau sama seperti yang tadi, kalau 4 rumusan masalahnya, maka 4 pembahasannya di bab 2, maka 4 juga lah rumusan, saya ulangi, kesimpulan pada bab penutup. Itu namanya sinkronisasinya. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban ringkas dari apa yang diperoleh dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dijawab dengan bab 2, kemudian dari bab 2 itu terlihat mana yang merupakan inti jawaban, itulah dibuatkan dalam kesimpulan. Kemudian di bawahnya ada saran. Saran ini boleh dilakukan dari apa yang kita lihat di situ yang layak untuk dikerjakan, yang harus dilakukan berikutnya. Itu yang merupakan saran di sana. Boleh terhadap orang, boleh terhadap lembaga, atau boleh juga terhadap kelompok orang dan lain-lain. Kemudian di bagian belakang ada lagi namanya referensi. Referensi ini atau buku yang digunakan atau sumber dari internet yang digunakan, atau dari ucapan orang, atau juga dari makalah yang lain atau tulisan ilmiah lainnya. Jadi referensi itu atau sumber bacaan itu tidak semata-mata buku. Bahkan kami sarankan untuk menggunakan jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu adalah bagian dari hal yang terbaik, yang terbaru, yang update, yang validasinya lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Makalah ini kemudian ditulis dengan tulisan tangan dengan 1000 karakter. Pertama yang saya sampaikan, kenapa ditulis dengan tulisan tangan? Karena pengalaman kita selama ini sering sekali mahasiswa itu mengcopy paste dari internet.
saya ingatkan bahwa jangan saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi mengira bahwa kami tidak memahami, tidak mengenali mana tugas-tugas yang diambil dari internet secara plagiat atau secara tidak sah. Karena kami sudah lebih dahulu memahami seperti ini, dan karena kami sudah terlebih dahulu menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, kami berharap kepada Anda itu jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Untuk mencegah hal inilah makanya kami berharap ditulis tangan. Kenapa mesti ditulis tangan? Karena kalau ditulis tangan, Anda pasti membacanya, sehingga ketika Anda membacanya, Anda sudah mendapat ilmu. Yang kedua, Anda kemudian menuliskannya, sehingga dengan seperti itu 2 kali Anda sudah mendapatkan ilmunya. Yang ketiga, Anda itu memaparkannya dan mendiskusikannya. Dengan seperti itu harapan kita di dalam evaluasi Anda, kemampuan untuk menguasai sebagai kompetensi dasar itu sudah Anda kuasai benar, sehingga kalau copy paste semuanya ini akan hilang hanya dalam pemaparan, dan Anda akan mengalami kesulitan pemaparan apabila memang itu tidak dikuasai. Sehingga untuk menguasainya Anda harus menulis tangan, sehingga membaca, menulis dan memaparkan. 3 hal ini akan menguatkan Anda dalam menguasai materi yang Anda lihat ada pada skema perkuliahan kita. Itu tentang penulisan makalahnya. Setelah itu, makalah ini minggu depan akan dipaparkan. Boleh melalui rekaman di WhatsApp, silahkan di grup. Akan sangat baik apabila dibagi pula dalam paparan ini dalam bentuk video seperti ini. Dengan demikian kawan-kawanmu lebih jelas melihat siapa kawan-kawannya, apalagi kelas-kelas yang baru, sehingga keakraban itu di pertemuan kelima sudah saling mengenal. Jadi tidak lagi menjadi satu perdebatan melihat kawan kita siapa. Lebih lanjut, setelah makalah ini dipaparkan, kita akan mendiskusikannya melalui grup WhatsApp. Kenapa Pak Daud membuatnya dari grup WhatsApp? Karena wilayah kerja kita, terutama masyarakat di Mandailing Natal ini, tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang baik. Sehingga apabila dilakukan melalui video seperti ini atau pemaparan melalui suara saja, tentu akan bisa membantu kawan-kawanmu yang sulit untuk mendapatkan jaringan, sehingga dia tetap mendapat peroleh paparan. Kemudian ini akan kita diskusikan secara terbuka sampai pertemuan berikutnya dalam 24 jam secara terus-menerus, 24 jam dalam sehari. Masih terus bisa kita diskusikan sampai pertemuan berikutnya. Tapi setelah pertemuan berikutnya tentu ini tidak lagi menjadi pokok bahasan kita, karena kita masuk pada pokok bahasan yang baru. Oleh karena itu, penggunaan bagi saya dengan kondisi, bagi saya dengan kondisi Mandailing Natal seperti ini, hal yang paling baik adalah membuat video seperti ini, membuatnya kemudian mengirimnya ke web, kemudian ditonton, kemudian di WhatsApp kita bisa berkomentar baik tulisan maupun dilakukan dengan video juga boleh, silakan. Boleh juga dengan menggunakan chatting, silahkan. Kalau mau di chat silahkan di chat, atau juga membuat ditulis di dalam bentuk tulisan kemudian atau di dalam PDF kemudian dikirimkan hal-hal yang mau didiskusikan. Jadi semua terserah memilih, tapi kita menggunakan grup WhatsApp. Kenapa menggunakan seperti yang tadi, bahwa kita bisa berdiskusi selama seminggu di dalam sesi perkuliahan kita masing-masing. Kemudian saya menyampaikan bahwa absen adalah hal yang penting, karena ini merupakan proses. Jadi bagi saya proses itu merupakan hal yang penting. Bukan hanya outputnya saja, tapi prosesnya sangat penting bagi saya. Oleh karena itu, proses ini Anda harus hadir sebanyak minimal 70%. Loh,
Lantas bagaimana kita mengabsennya? Apakah dengan cara-cara yang sulit? Tentu tidak. Saya akan melihat Anda hadir ketika Anda mengkomentar di dalam chat, boleh mengkomentar atau menjawab atau bertanya di dalam diskusi kita melalui video. Kemudian atau juga melalui kiriman tulisan PDF atau tulis tangan yang dipoto. Tapi kehadiran saudara di situ, apakah Anda bertanya, apakah Anda menjawab, atau Anda memverifikasi dan lain-lain itu, kehadiran saudara itu dibuktikan dengan pertama, saya ulangi, video silahkan, kemudian rekaman suara silahkan, kemudian PDF juga silahkan, dengan PowerPoint juga dikirim silahkan, dengan foto juga disilahkan, apakah itu foto tulisan tangan kemudian difotokan dikirimkan, silahkan. Mana yang Anda bisa melakukannya dengan baik, silahkanlah. Sehingga itulah menjadi ukuran kehadiran Anda. Kehadiran Anda dihitung sejak kapan? Dihitung sejak mulai dipaparkan pada jadwal mata kuliah kita sampai pada 12 jam sebelum, saya ulangi, 12 jam sebelum kita melakukan perkuliahan berikutnya. Untuk yang daring. Yang untuk yang tatap muka nanti tentu kita akan lakukan di kelas. Nanti yang daring itu akan kita kembalikan di dalam kelas, akan kita tandai mana-mana yang hadir pada saat pertemuan kapan, atau umpamanya pertemuan pertama yang hadir ini, itulah yang kita masukkan kembali di situ dengan checklist atau tanda silang bagi yang tidak hadir. Demikian juga sampai pada keempat. Kemudian tatap muka tentu itu akan terlihat tanda tangan Anda di sana. Itu untuk absensinya, saya sampaikan bahwa absensi itu harus 70%. Bagi saya terus terang, saya terbuka kepada Anda, bagi Anda yang mengikuti proses, saya ulangi kembali bahwa Anda yang mengikuti proses perkuliahan, B- di tangan Anda. Saya ingat kembali, B- di tangan Anda. Saya kurang sepakat saya mengeluarkan nilai C, ya. Saya berharap Anda itu paling minim mempunyai nilai B-. Oleh karena itu, proses bagi saya yang penting. Jadi kehadiran Anda itu paling utama. Buktikan kehadiran Anda dan kerajinan Anda, karena itu yang paling penting di dalam proses mata kuliah kita ini. Saya tidak yakin Anda akan bisa lebih baik apabila Anda tidak mengikuti proses, karena Anda itu artinya akan mulai melakukan sikap-sikap yang tidak baik. Oleh karena itu, proses yang merupakan kriteria utama kepada kita. Lebih lanjut, setelah absen penilaian, bagi saya sampaikan tadi bahwa nilai itu paling utama kehadiran Anda. Kalau pula kehadiran Anda berarti sudah dapat B-. Apabila Anda mengerjakan dengan baik, tentu juga Anda nilai baik. Saya tidak segan-segan membuat semua orang punya nilai A atau A- gitu. Tidak, saya tidak segan-segan apabila memang semua proses dilalui dan dikerjakan dengan baik. Oleh karena itu, saya adalah ketelatenan. Ketelatenan paling utama bagi saya. Itu saja barangkali dalam pertemuan kita yang baik ini. Saya akan kirimkan kepada Anda silabus, Anda pelajari dengan baik, dan minggu depan saya meminta kepada Kosma sudah menghunjuk siapa yang akan paparan. Boleh melalui video seperti ini direkam, boleh juga melalui paparan melalui suara saja yang direkam kemudian dikirim di WhatsApp. Saya ulangi kembali bahwa kita menggunakan WhatsApp ini karena keadaan masyarakat kita di sini atau keadaan daerah kita tidak semua terjangkau oleh sinyal dengan bagus. Apabila kita melakukan Zoom atau Google Room dan lain-lain itu, bisa saja kawan-kawanmu yang sebenarnya sangat menginginkan perkuliahan itu beliau ikut, tapi tidak bisa mengikutinya karena berbagai hal, yang terutama masalah wilayah. Apabila ini menyangkut wilayah, tentu akan menyedihkan sekali kemauan yang tinggi itu tidak terpenuhinya akibat dari wilayah yang ditempatinya atau tempat domisilinya ternyata dalam kondisi yang belum sinyalnya bagus.
Oleh karena itu kita akan melaksanakan seperti ini, dan tentu kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik karena tujuannya juga bisa lebih baik. Silahkan kepada kita semuanya, saya merasa Anda untuk membuat podcast masing-masing, silahkan saja, itu sangat baik. Nanti mulai dari podcast juga boleh nanti dikirimkan kembali ke WhatsApp grup ini sehingga tidak merasa kesulitan. Hal yang kedua, kenapa kita mulai menggunakan WhatsApp? Karena dengan WhatsApp ini mungkin kawan-kawanmu juga yang lain apabila belum berkemampuan yang baik untuk memiliki hal-hal ini atau jaringan yang tidak ada di tempatnya, maka masih tersimpan di tempat kawan-kawanmu yang lain, sehingga bisa menggunakan, membaca secara keseluruhan dan mendengarkan atau menonton secara keseluruhan apa yang ada di WhatsApp dari kawan-kawanmu. Itu barangkali dalam pertemuan yang sangat baik ini saya menyampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga prokes, jangan mengabaikannya, karena sesungguhnya keadaan senyatanya COVID itu ada. Kalau ternyata menurut mahasiswa dan mahasiswi terjadi hal-hal yang kurang masuk akal di dalam program penanganannya, ya mungkin saja ada penyimpangan-penyimpangan kecil, tapi yang sesungguhnya bahwa kondisi yang senyatanya memang hal itu ada. Jadi jangan diabaikan, jangan mengatakan itu kan karena di-COVID-kan, tidak. Jadi kalaupun mau di-COVID-kan itu tidak urusan kita, tapi jangan sampai kita terpapar. Kalaupun kita sampai terpapar, sungguh sangat akan menjadikan, karena keterpaparan kita bukan hanya sampai kita, karena bisa saja menularkan kepada orang tua, keluarga terdekat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, pelihara kesehatan, tetap rajin, gunakan semua jaringan. Bagi saya berharap kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, tidak ada yang tidak punya Android. Saya tidak menyatakan harus Android yang mahal, tapi harus punya Android, karena Android ini merupakan kunci yang paling utama dalam pembelajaran bagi kita, terutama daerah kita ini sangat jauh dari lokasi yang memiliki buku-buku yang cukup. Oleh karena itu kita harus mempunyai alternatif yang lain, bahwa keterbatasan kita dalam hal kepustakaan, baik sarana perpustakaan maupun sarana tempat pembelian buku, atau keterbatasan kita untuk membeli buku. Oleh karena itu saya berharap Anda itu harus mempunyai Android, sehingga Anda harus memaksimalkan Android untuk sumber belajar Anda, salah satu sumber belajar Anda. Apabila mungkin dosen yang lain atau kawan-kawan yang lain tidak berkenan menggunakan Android di kelas, bagi saya di kelas kita itu harus ada Android dan harus aktif dan harus digunakan pada saat belajar sekalipun, karena ini adalah sumber belajar yang sangat baik dan sangat dihandalkan pada saat sekarang. Saya ingatkan kembali, tidak ada satupun dari kita itu yang tidak mengenal komputer dan tidak mengenal Android, dan saya berharap sangat kepada kita untuk memiliki Android. Demikian sesi pertemuan kita di dalam pertemuan pertama ini. Silahkan pelajari dengan baik. Hal-hal yang perlu didiskusikan silahkan didiskusikan di grup WhatsApp. Boleh juga, tidak harus saya terus yang menjawab, boleh meskipun ini sesi pertama untuk penjelasan bagaimana tata belajar kita, tapi juga bagi yang lain boleh menyampaikannya. Itu barangkali yang penting dalam hal pertemuan kita pertama ini. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan sebagai sesuatu awal yang baik. Demikian, saya mohon maaf dalam hal-hal kekurangan-kekurangan yang dalam pertemuan kita ini. Dengan menurut saya apapun ceritanya ini masih sangat terbatas, kita dibatasi oleh keadaan. Dan saya masih lebih percaya bahwa tatap muka itu lebih efektif untuk mata kuliah kita ini. Itu sekali lagi saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.